istinja, wajib istinja min kulli ratbin kharijin min ahadis sabilain. Wajib istinja dari setiap sesuatu yang basah yang keluar dari dua jalan. Min kulli ratbin, di situ ketentuannya min kulli ratbin, dari setiap sesuatu yang basah. Artinya kalau kering ya nggak wajib istinja. Atau misalnya angin, keluar angin, tidak wajib istinja. Tapi membatalkan wudu, cuman tidak wajib istinja. Oke. Kemudian istinja kapan? Ketika mau sholat. Artinya tidak harus seketika itu. Maksudnya kewajibannya itu adalah ketika mau sholat. Kewajiban istinjanya adalah ketika mau melakukan sholat. Min kulli ratbin, dari setiap sesuatu yang basah, kharijin min ahadis sabilain, yang keluar dari dua jalan. Baik dari qubul maupun dari dubur. Baik yang keluar itu biasa seperti darah, seperti kencing, atau tidak biasa seperti darah. Intinya yang keluar itu adalah rotub, sesuatu yang basah. Jika tidak basah maka tidak wajib untuk istinja. Nah, kalau tidak basah, kenapa tidak wajib istinja? Ya karena kalau tidak basah itu tidak talwith, dan tidak belepotan dengan najis. Jadi nggak perlu istinja. Nah, kalau basah nanti kan belepotan dengan najis, ada najis yang keluar sehingga harus diistinjakan. Harus beristinja. Ghairal mani, kecuali mani. Fala yajibu maka tidak wajib istinja dari mani, karena mani itu suci. Karena mani itu suci. Kalau kayak kencing, darah, itu kan najis, sehingga wajib untuk istinja. Bisa jadi istinjanya dengan air, bilma, atau nanti dengan dengan batu, atau yang semisal dengan batu, atau yang lain. Kalau dengan air, ila ayyathurul mahal, sampai tempatnya itu bersih. Baik kubul maupun tubur itu sampai bersih, sampai najisnya itu hilang. Itu kalau pakai air. Au bimashihi, atau dengan membasuh. Salasa masahatin, dengan 3 basuhan. Mengusap, bukan basuh. Mengusap dengan 3 kali usapan. Ini biasanya dicontohkan menggunakan batu. Menggunakan 3 batu. Au aksar, atau lebih dari 3 batu. Atau 1 batu tapi memiliki 3 sisi. Itu juga boleh. Ini kalau ingin menggunakan batu. Atau menggunakan selain batu, misalnya kayak menggunakan tisu, itu juga bisa. Tisu bisa juga? Tisu, biasanya kan kalau di pesawat tuh disediakan tisu. Artinya tidak terbatas pada batu. Yang penting mencongkel. Mau tisu, mau batu, ataupun yang lain. Kalau ini ila ayyanqal mahal, sampai tempatnya itu yanqa itu bersih. Wa in baqiya al-athar, sekalipun ada sisanya. Kalau tadi ila ayyathurul mahal, sampai suci tempatnya.
Kalau ila yang qal mahal sampai bersih tempatnya. Artinya kalau pakai air itu istinjanya harus sampai suci. Sampai bersih, sampai suci. Tapi kalau istinjanya itu pakai batu, tisu ataupun yang semisalnya, itu ila yang qal mahal sampai tempatnya itu bersih wa in baqiyal athar. Sekalipun itu ada sisa-sisa sedikit. Artinya kalau orang-orang istinja pakai batu kan nggak mungkin bersih seperti bersih pakai air, nggak mungkin. Sisanya sedikit. Atau orang istinja pakai tisu, tidak mungkin sebersih orang istinja menggunakan air. Oleh karena itu di sini disebutkan ila yang qal mahal sampai tempatnya itu bersih wa in baqiyal athar sekalipun ada sisa-sisa sedikit. Nah, sisanya ini, sisa sedikit yang disebut sedikit itu sisa yang seperti apa? Yaitu sisa yang sekiranya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan potongan-potongan tembikar. Yang kalau pakai tembikar, genteng pak alos. Bekipas iosap akin. Kaangkui maelang sisa. Nah, artinya bukan berarti sisanya harus dihilangkan dengan tembikar, tidak. Artinya sisa yang disebut dengan dima'fu, sisa yang dima'fu, yang tidak apa-apa, itu ketika sisanya itu sedikit yang sekiranya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tembikar tersebut. Bukan berarti harus dihilangkan dengan tembikar, tidak. Ini hanya ukuran sisa. Ukuran sisa yang dima'fu itu seperti apa? Yaitu sisa yang sekiranya tidak bisa dihilangkan kecuali dengan tembikar. Nah, ini kalau istinjanya dengan batu ataupun dengan tisu. Nah, ketentuan barang yang bisa digunakan untuk mengusap apa saja, apakah hanya batu atau hanya tisu. Di sini disebutkan ketentuannya biqali'in, dengan sesuatu yang mencongkel. Sesuatu yang mencongkel, sesuatu yang bisa mengangkat benda najis tersebut. Misalnya seperti batu, kan bisa menghilangkan benda najis tersebut. Bikoli'in? Napa maknanya mencongkel? Atau dengan tisu itu kan bisa menghilangkan tisu. Itu namanya qali', mencongkel. Sesuatu yang tidak mencongkel seperti kaca itu kan licin, jadi tidak bisa mencongkel najis, tidak bisa menghilangkan benda najis, ainnya, karena lemes, lecen. Dipita sarang batok, pita sarang tisu. Atau benar pereng juga kan lecen. Atau plastik kan? Plastik, ya. Itu kan tak bisa. Juga tanah yang bertebaran juga tidak bisa menghilangkan benda najisnya. Tanah yang bertebaran itu kan tidak bisa. Jadi sesuatu yang mencongkel contohnya ya seperti tisu, seperti misalnya batu, tabuna rambing, semacamnya. Kemudian ketentuan yang kedua tahir. Tahir harus suci. Kalau kotoran, misalnya kotoran
sapi, kotoran sapi, sipun kereng, sipun napanya mana? Yang sudah keras seperti batu, misalnya, kan ada kotoran sapi keras seperti batu, kemudian dijadikan istinja, tidak boleh. Kenapa? Karena tidak suci. Atau batu, tapi batunya yang najis, batu yang terkena najis, maka itu juga tidak mencukupi untuk dijadikan alat bersuci. Alat istinja, bukan alat bersuci, alat istinja. Tidak mencukupi. Karena tidak suci. Kemudian yang kedua, jamid. Jamid itu padat. Kebalikan dari ma'iyah. Ma'iyah itu artinya cair. Air, sirup, itu ma'iyah istilahnya. Kalau jamid itu sesuatu yang padat. Ya, seperti batu tadi. Atau kain. Atau tisu, itu namanya jamid. Jamid itu bukan berarti keras. Keras batu berarti hanya batu, bukan. Jamid itu artinya kebalikan dari cair. Artinya padat. Ghairi muhtaramin, dan tidak dimuliakan. Seperti roti itu kan dimuliakan. Roti kering misalnya. Karena ada roti kering, kemudian dijadikan alat istinja, itu tidak boleh. Karena itu muhtaram. Atau tulang itu juga tidak boleh. Karena tulang itu makanan untuk jin. Dan jin juga ada yang muslim. Jadi tidak boleh digunakan untuk istinja. Tulang, karena tulang itu kan, kalau bagi jin itu dikembalikan seperti ada dagingnya. Misalnya kita makan daging, kemudian tulangnya kita buang, maka nanti yang makan tulang itu adalah jin. Jadi Allah kembalikan tulang itu seperti ada dagingnya bagi jin, sehingga mereka memakan tulang tersebut. Makanya tidak boleh untuk dijadikan alat beristinja. Dikembalikan artinya apa betul nggak boleh? Bagi jin. Bagi manusia kita kuntolan. Tak boleh menggunakan kitab. Tak boleh. Kitab-kitab syarak. Ghairi muhtaramin walau ma'a wujudil ma'i, sekalipun ada air. Artinya tak usah ngantos tak ada air, puru oleng ngosapkan ngangkui bato, ngangkui tisu. Tak sangat bening ngantos tak ada air kelu. Walaupun ada air, boleh beristinja menggunakan batu ataupun yang semisalnya, itu juga boleh. Beda dengan tayamum. Kalau tayamum, orang mau tayamum harus tidak ada air dulu baru tayamum. Tapi kalau istinja tidak, walaupun ada air tidak masalah beristinja menggunakan batu dan yang semisalnya. Min ghairi intiqal. Dengan ketentuan di sini min ghairi intiqal, najisnya itu tidak berpindah. Min ghairi intiqal, tidak berpindah. Nah, ukuran berpindah, gimana kalau keluarnya dari dubur? Ukuran berpindah itu ketika melewati hasyafah. Itu ukuran berpindah. Selama berada di area hasyafah, itu tidak terhitung berpindah. Kalau yang dubur terhitung terpindah adalah ketika seseorang itu berdiri, kemudian najisnya berada di area yang terlihat, maka itu berpindah. Ketika orang berdiri, ternyata najisnya tidak terlihat, artinya najisnya berada di area dalam, tidak terlihat,
ketika orang-orang kalau berdiri pantat itu kan ada yang tertutup. Apa namanya, pantat itu kan ada yang mengetuk. Nah, sesuatu yang ada di dalam najis jika tidak keluar dari area tersebut maka itu terhitung tidak keluar, tidak berpindah. Artinya masih boleh menggunakan batu ataupun yang semisalnya. Nah, fa'in wa qabla jafaf, dan belum kering. Kalau sudah kering tentu wajib menggunakan air. Fa'in intaqala, jika berpindah anil makanil ladzi istaqarra fihi, dari tempat berdiamnya. Fa'in intaqala, jika berpindah anil makani, dari tempat alladzi istaqarra fihi, yang ia berdiam di tempat tersebut. Tempat yang dimaksud area yang tadi, area hasyafah dan area pantat yang area tersebut, keluar dari area tersebut, wajib maka wajib menggunakan air. Napa au jaffa ni kah? Jaffa. Au jaffa. Wa qabla jafaf. Oh, wa qabla jafaf. Oh, okey. Au jaffa mungkin. Au jaffa atau kering. Oh, kering. Wajib maka wajib menggunakan air. Kering. Jadi mana kering atau berpindah dari area tadi, maka itu wajib menggunakan air. Jadi ketentuannya kapan bisa istinja? Yang pertama, qabla intiqal. Yang nomor 2, qabla jafaf. Min ghairi intiqal wa qabla jafaf, itu ketentuannya. Min ghairi intiqal wa qabla jafaf, maka bisa menggunakan batu atau semisalnya sekalipun ada air. Dan cara istinja itu adalah air yang mendatangi najis. Air mendatangi najis dengan cara dituangkan. Benih, nggak tahu, ini sering dicontohkan sama Ustadz ketika menjelaskan, sama masyayikh juga ketika menjelaskan, ini dicontohkan. Mungkin bisa jadi karena ada kejadian. Misalnya mengambil air dengan tangan, ngakui tanang. Mari kini kah sabuk ke najis. Akhirnya kini najis kepi benang tanang. Akati orang wudu misal. Orang wudu, akati orang ngalah aing ketika mau wudu. Ngakui tanang, mari kini kah sabuk ke najis. Maka kini najis kepi akhirnya benang tanang. Mungkin ada kejadian yang seperti itu sehingga dicontohkan. Mungkin. Mana biano adisa, namanya mana? Ini kan pompong tentang bersuci, namanya mana? Mana bika, mesin cuci. Kuda katina apa sih lebih hemat? Mun gula karena lakuan, khawatir pakai napanya mana esok setong lah cuma. Tapi Jepun kan bodoh cara nggak ada. Sekiranya najisnya tidak bercampur. Atau apa misalnya. Bagian se najis. Cuci dengan mesin cuci. Bagian se tak najis cuci dengan mesin cuci. Bagian se najis cuci dengan mana? Manual. Dengan air, dengan tangan misalnya. Bisa seperti itu. Cari cara misalnya. Benar misalnya ternyata campur tapi najis tak najis campur di situ misalnya. Misalnya bilas tung situ misalnya. Misalnya. Kan kan bisa tidak menghemat air kan. Mun gula tapi tong situ lah kan. Tapi Jepun gula pernah mirang Jepun. Mun se kak desa yang terpenting Jepun nih kita tahu nih ngaslina.
Yang terpenting ketika apa namanya apa namanya mun anu gak bisa mun nyuciin neng mesin cuci mana bisa keliru nih kan. Anu yang terpenting najisnya di isabuk kada misalnya bareng aja mau apa namanya bajunya dulu pas aki buru TRN aing pasang aing sampai melebihi apa aja melebihi dari dari yang dicuci masih iku dari rumah mana bisa kira pas buang aing karena bisa kasar kan mesin cuci kan aingnya kan apa namanya bisa dibuka kan bisa dibuka tapi misalnya kenapa artinya kenika hilang dulu najis ya punten lah maksudnya nggak nih karena masih maksudnya kenika mana bisa pikir orang ngeding lagi Pergi kasih pas lagi, segi najis segi najis saja kalau mesin cuci untuk kasih ke pasanan aing nggak didatangkan. Tapi seumpama sapoli ke maka tak bisa tak suci jepon najis saja jepon. Misalnya nggak nih kan? Misalnya aing nggak ada, aing nggak ada pas napanya mana pas rambingan ini kayak pasok aki. Mun ini kan najis ya, Bon. Tak suci ya, Bon. Si tak najis. Mana bi rambingnya pasok aki kada pas selin aing. Selin aing, tapi jangan gula-gula pikir, cereng pada tak ada pak dukola. Mun pas di atasnya, napanya kan yang terpenting melebihi dari melebihi dari airnya kan melebihi dari tingginya dari tangkina rambing aja mula. Aku kan belum kan air tidak mengalir. Katin apa di sana? Cereng kun pidana karena rambing masuk kada pas salene naik. Anika kan betul ya. Aki cepon soce mana bisa gini kan? Sita soce mana namanya aing kada pas namanya pas pasangin rambinga karena gini kan sama dengan mendatangkan najis ke air cepon. Mungkin yang dimaksud mungkin yang dimaksud sabak rambinga kelu. Oke. Mari kita datangkan air. Oke. Iya kan? Oke. Datangkan air. Mari kita cekut. Kucek sekoni. Oke. Male najis lontor. Oke. Mari kita air nggak buka. Saluran airnya dibuka. Saluran airnya dibuka. Oke. Sehingga nanti najisnya hilang. Maksudnya dihilangkan najisnya mungkin itu yang dimaksud mungkin. Oke. Bisa dibayangkan maksudnya. Oke, bisa dibayangkan. Lakar buka misalnya lagi. Pailang ayang setuju. Anika kan mutan najis ra. Belum suci ra. Oke. Mutan najis. Oke. Aliri air. Tahu neng pas dialiri air boleh mian. Pas sambil dibuka barangkali. Oke, akhirnya maksudnya. Mungkin oke. Tapi kan kini kalau orang kenika nggak kenika paling. Oke. Yang dimaksud mana bi rampingnya saya buat kada rampingan najis. Oke. Terus sabu aing. Itu orang aing. Oke. Tapi tak ada pak dukun lagi. Kan najis ya. Najis. Masa tak ada dukun lagi bukun saan orang bukun sa mesin cuci aja orang kurang masih dibagi kurang kan separuh untuk untuk apa pengering separuhnya untuk gini ke masa tak kedua lah kerja barang sember pun posa akhirnya kan solusi lah misalnya saya soceh ke mesin cuci saya najis manual misalnya
Engke lebih Lebih ngesteke. saya kan. Tapi mun gule sih lakar yan ora apanya mana? Dicuci kelun satu jok. Kalau mesin cuci lestare pas bersihkan setong. Pasok aki ke pengeringan. Bilas. Dibilas satu-satu. Mata angkia mun gule sih pikiran. Oke. Kepikiran tak kok apa mana? Napa guna di aswalan mun ngiben najis. Oke. Oke. Bisa nggak kan? Oke.